Itu adalah bentuk arogansi dari kakak Satpol. Dialah yang bertanggung jawab semua ini. Dialah yang bernafsu untuk mengusung kita di sini. Oke, selama pemerintah Masa Kode tidak pernah kita diganggu di sini, aman-aman saja. Merdeka. Dan itulah dia penguasa zalim. Semoga Tuhan melaknatnya. Siapkan kerjanya. Katanya cuma dia yang kerja, Yang lain katanya tidak bekerja. Lebih suka pergi mohon daripada Malino. Dari beberapa elemen masyarakat atau pelaku usaha. Pertama dari pengguna jalan, kemudian keluarga kita yang ada di pasar. Yang ketiga adalah pengurus masjid. Selanjutnya kita tahu bahwa di era pemerintahan Pak Yusran dengan Pak Sabah ini ada rasa cita. Antaranya itu adalah bantuan pindah, bantuan logistik, bantuan sehat dan religius. Ini semua menjadi bahan pertimbangan sehingga kita melakukan rapat koordinasi terpadu dengan instansi terkait, termasuk mengundang para pelaku usaha yang ada di sekitar kejadian ini. Dan itu sudah dilakukan sebelum bulan puasa. Ada keinginan pada itu bahwa kita akan melakukan persidangan sebelum puasa, tapi kami memberikan pertimbangan karena awal adanya ini lapak di Mujahidin itu diawali dengan penjual songkok atau penjual kebutuhan alat ibadah. Lalu kemudian berkembang selanjutnya. Jadi kami memberikan pertimbangan supaya penertiban ditunda dulu nanti selesai bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan kami kembali melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kembali menghadirkan pelaku usaha. Hari itu kita sampaikan bahwa deadline waktu yang kita berikan 1 minggu dari pertemuan. Pertemuan itu kalau tidak salah hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Jadi deadline-nya kemarin 31. Ini sudah 3 kali kita lakukan, 2 kali dalam bentuk pertemuan dan 1 kali secara langsung, yaitu kemarin. Kami dari tim menyampaikan dengan hormat dan sangat berharap mereka lah yang membuka langkah ini sehingga tidak akan ada penertiban dari pemerintah daerah. Kalau kami memberikan pemahaman bahwa ini bukan penggusuran, tetapi hanya pergeseran. Dalam artian mereka tidak mematikan usahanya. Karena hasil rapat yang kedua hadir mewakili kepala dinas perdagangan akan diakomodir di pasar di lantai 2. Jadi secara teknis nanti mereka inilah yang berkoordinasi dengan dinas perdagangan. Apakah kita menempatkan di lantai 2? Nah, kemarin memang dikatakan di lantai 2 itu sudah full. Saya bilang menurut Bapak, tetapi menurut informasi yang kami dapatkan itu adalah pegawainya dinas perdagangan. Nah, kemudian kami hadir di sini tadi. Sebelum kami melakukan eksekusi, kami secara kekeluargaan meminta lagi kepada keluarga besar di sini, teman-teman di sini, tolong kalau bisa Bapak Ibu lah sendiri yang melakukan pembongkaran, tidak perlu dari tim. Kami kasih waktu 15 menit, kalau tidak kami dari Sampung melakukan eksekusi. Ada yang membuka sendiri, ada yang masih tidak bertahan. Tapi itulah dinamika, memang kemana-mana juga terjadi seperti ini. Jadi alhamdulillah kita sudah melihat sudah hampir selesai semua pembongkaran, penertiban, tapi tidak ada gesekan-gesekan, karena itu yang kita hindari. Tapi tadi sempat ada tadi ada kata-kata kasar, tapi tidak perlu itu dipersoalkan. Kami tentunya sebagai orang yang ditujukan masa itu kami siap menerima. Ada berapa lapak di sini, Pak? Ada jumlah lapak juga 1 lapak. Ada 31, Pak. Dan itu semuanya dipindahkan, direlokasi. Direlokasi, dipindahkan. Sebagian sudah ada penjual. Ini seperti ini yang kontainer-kontainer sudah menjual, yang seperti penjual buah apa itu pindah ke
tempat yang tidak menggunakan jalanan. Tadi kan ada salah satu dari pemilik lapak sendiri yang katanya dia menyampaikan Pak, kalau misalkan tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah sendiri, apakah nanti sudah disiapkan tempat? Artinya itu tadi saya katakan bahwa akhir rapat kita solusinya ditempatkan sementara di pasar. Kami di sini sudah 5 tahun di sini jual. Dari sejak zaman Pak Sby, kami juga memberikan sama yang menjual di situ jadi kebersihan. Ada masalah. Yang penting kok jaga kebersihan. Itu tertib. Tapi sebelumnya Pak ada surat atau peringatan untuk Ini kejadiannya ini sebelum satu hari sebelum Ramadan itu sudah tiba-tiba ada pemerintah bahwa harus bersih. Sebelum masuk di Ramadan sudah ada ya tuh ada tidak di sini saja tidak mengganggu orang tidak menghalangi orang masuk masjid. Kita sepi bersih tiba-tiba mau digusur apa? Kita diundang 2 kali di pertemuan, tapi mereka tidak kasih solusi. Kemana harus kita pergi? Apa yang kau tawarkan sama kita? Tidak ada juga. Kami merasa bahwa kami tidak ada yang dihalangi mengganggu ketertiban. Kalau ada dikatakan bahwa bahu jalan ya salahnya mengganggu saja. Oh, ini sudah berapa lama sih menjual di sini Pak? Sudah 5 tahun Pak. Sebelumnya Kami tidak pernah bilang sebenarnya yang kami harapkan itu percantik. Bisa biarlah kami itu yang bangun sendiri. Perlu pemerintah keluarkan bangunan. Biarlah kami sendiri. Di sini menjual. Kami merasa bahwa ini tidak mengganggu orang. Alasannya ini kan jalurnya jalur ekonomi, potensial sekali. Kalau kami di tempat kita yang ada, bagaimana? Tidak ada karena lalu-lalang. tidak pernah mengganggu apa ya? Tidak pernah ada orang tidak jadi sholat gara-gara kami ada di sini. Tidak pernah macet. Kalau macet itu paling hari lebaran. Yang itu aja. Makan dulu lagi di pasar. Saya bilang benahi dulu pasar. Kenapa orang tak mau makan sendiri? Benahi dulu pasar. Jangan di sini. Banyak sekali lah. Makanya tadi Ini darurat sekali, berbahaya. makanya tadi cukup kaget Pak pada saat langsung tiba anggota di sini. Iya. Kan berbahaya. Apanya berbahaya? Dandan angkot. Baru ini kan jalur.